Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pramadani, biasa dipanggil Indri, NPM 203510618. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang CSS Flexbox dan CSS Grid. Langsung saja, yang pertama ada Flexbox. Flexbox adalah sebuah model layout satu dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran antar item dan sebuah kontainer. Apa maksud dari satu dimensi? Dengan Flexbox, kita hanya dapat mengatur satu dimensi pada saat tertentu, antara baris atau kolom, tidak bisa keduanya sekaligus. Selanjutnya ada istilah-istilah pada Flexbox. Yang pertama ada kontainer, wadah atau pembungkus. Main axis ketika kita mengatur set elemen-elemennya sejajar secara horizontal. Yang selanjutnya ada cross axis ketika kita mengatur set elemen-elemennya menjadi vertikal. Yang keempat ada main size, ukuran kontainer. Yang kelima cross size, ukuran kolom. Yang keenam ada main start dan main end, awal dan akhir dari elemen secara horizontal. Yang ketujuh ada cross start dan cross end, awal dan akhir dari elemen vertikal. Yang kedelapan ada main axis, sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal. Yang kesembilan ada main start dan main end, mulai dan berakhirnya items yang disimpan di dalam kontainer. Yang kesepuluh ada main size dan ukuran dari kontainer yang akan membuat dimensi dari item yang relatif terhadap main size. Selanjutnya ada properti pada kontainer. Yang pertama ada display, yaitu membuat sebuah elemen parent menjadi flexbox dan membuat elemen-elemen di dalamnya bisa berperilaku flex juga. Yang kedua ada flex direction, untuk mengatur arah dari urutan dari item di dalam elemen di dalamnya, bisa secara horizontal kebalikannya atau vertikal kebalikannya. Yang ketiga ada flex wrap, untuk mengatur ketika elemen yang kita punya tidak muat lagi ke kontainer dalam barisnya. Yang keempat ada justify content, untuk mengatur rata dari elemen-elemen di dalamnya. Yang kelima ada align items, untuk mengatur kesejajaran antar item secara vertikal. Yang keenam ada align content, untuk mengatur jarak antar items terhadap cross axis, hanya berfungsi ketika items lebih dari satu baris. Terus ada properti pada items. Yang pertama ada order, untuk mengatur urutan dari elemen-elemennya. Yang kedua ada flex grow, untuk mengatur ukuran dari itemnya. Yang ketiga align self, untuk mengatur perilaku penjajaran sebuah items yang spesifik terhadap cross axis. Selanjutnya ada CSS grid, yaitu CSS grid adalah modul CSS yang berguna untuk mendefinisikan sistem layout berbentuk grid dalam dua dimensi, baris dan kolom, bisa dilakukan secara sekaligus. Istilah-istilah pada CSS grid yaitu ada grid container, yaitu elemen pembungkus grid. Yang kedua ada grid items, elemen-elemen yang berada satu level di dalam grid container. Yang ketiga ada grid line, garis horizontal atau kolom atau vertikal baris yang memisahkan grid menjadi beberapa bagian dan ditandai dengan angka. Yang keempat ada grid cell, perpotongan atau pertemuan antara baris dan kolom di dalam grid. Yang kelima ada grid area, kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak. Yang keenam ada grid track, ukuran atau jarak antara dua grid line, bisa horizontal kolom atau vertikal baris. Yang terakhir ada grid gap, yaitu jarak antara grid track atau cell. Selanjutnya ada properti CSS grid pada kontainer. Yang pertama ada grid template columns dan grid templates row, yaitu mendefinisikan kolom atau baris dengan cara menuliskan nilai dipisahkan oleh spasi. Nilai itu sama dengan mempresentasikan ukuran grid track. Kalau spasi merepresentasikan grid line. Ada juga explicit dan implicit grid. Explicit itu ketika kita secara jelas menuliskan ukuran dari gridnya. Kalau implicit ketika gridnya menentukan secara otomatis sisanya. Yang kedua ada auto columns dan auto rows, untuk mengatur ukuran grid tracks yang tidak dituliskan pada grid template implicit track.
Selanjutnya yang ketiga ada grid autoflow, mengatur penempatan items atau sel pada grid track termasuk yang dituliskan secara implisit. Yang keempat ada grid value, yaitu nilai yang bisa kita berikan. Yang kelima ada grid template area, untuk mendefinisikan grid template menggunakan nama dari area yang ditulis pada properti grid area pada item. Yang keenam ada grid template adalah shorthand untuk mendefinisikan grid template row, grid template column, dan grid template area dalam satu deklarasi. Yang ketujuh ada grid gap, yaitu shorthand untuk mendefinisikan kolom gap, row gap, dan dalam satu deklarasi. Untuk mendefinisikan ukuran grid line atau jarak antara baris dan atau kolom. Yang kedelapan ada grid adalah shorthand untuk mendefinisikan properti-properti berikut dalam satu deklarasi. Propertinya yaitu grid template row, grid template area, grid auto row, grid auto column, dan grid auto flow. Yang kesembilan ada justify items, yaitu untuk mensejajarkan grid item pada sumbu horizontal. Yang ke-10 ada align items untuk mensejajarkan grid item pada sumbu vertikal. Yang ke-11 ada place item, shorthand untuk menuliskan justify item dan align item dalam satu deklarasi. Yang ke-12 ada justify content, yaitu untuk mengatur posisi seluruh grid container pada sumbu horizontal. Ini bisa dilakukan ketika ukuran total grid lebih kecil dari ukuran kontainernya. Biasanya ketika grid itemnya menggunakan ukuran yang fixed. Yang ke-13 ada align content, sama seperti justify content tetapi ini untuk sumbu vertikal. Yang ke-14 ada place content, yaitu shorthand untuk menulis justify content dan align content dalam satu deklarasi. Selanjutnya ada special function dan keywords. Yang pertama ada repeat, menentukan ukuran grid track secara berulang. Yang kedua ada min content dan max content, menentukan seberapa besar ukuran grid track berdasarkan konten pada sebuah item. Yang ketiga ada autofill dan autofit untuk menentukan jumlah item yang berada pada grid tag. Yang keempat ada min max, yaitu menentukan ukuran minimal dan maksimal dari grid tag. Yang terakhir ada properti CSS grid pada items, yaitu yang pertama ada grid column start dan grid column end, grid row start dan grid row ends, untuk menentukan tempat dari grid item dengan mengacu pada nomor atau nama grid line yang spesifik. Yang kedua ada grid column dan grid row, yaitu shorthand untuk start dan end pada kolom dan grid row. Yang ketiga ada grid area. Yang keempat ada justify self, mengatur posisi item pada sebuah sel terhadap sumbu horizontal. Yang kelima ada align self, mengatur posisi item pada sebuah sel terhadap sumbu vertikal. Dan yang terakhir ada place self, shorthand untuk menuliskan posisi item pada sebuah sel terhadap sumbu vertikal dan horizontal dalam satu deklarasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.